Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari keluarga korban penembakan polisi atas 6 Laskar FPI mengadu ke DPR RI. Peristiwa penembakan Laskar FPI hingga mati yang menyatakan bahwa polisi menyatakan penembakan tersebut berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya yang menyatakan bahwa mobil polisi dipepet dulu sama Laskar tersebut, kemudian ditembak. Dan untuk membela dirinya, polisi melakukan penembakan kepada FPI tersebut hingga mati 6 orang. Hingga mati 6 orang. Sehingga itulah penjelasan dari kepala kepolisian. Tetapi pernyataan daripada kepolisian tersebut tidak dibenarkan oleh Munarman, termasuk kelompok daripada Forum Pembebasan Islam yang menyatakan bahwa polisi tidak, apa yang dikatakan polisi tersebut adalah tidak benar. Yang benar menurut Forum Pembebasan Islam sebagai wakil ketua Munarman, yang benar katanya pengawal Rizik Syihab tersebut diciduk dulu baru ditembak. Sedangkan 2 pistol barang bukti tersebut bukan milik korban, karena Forum Pembebasan Islam tidak boleh pakai senjata dan hanya pakai tangan hampa berjuang. Jadi mereka katanya tidak, kalau berjuang Forum Pembebasan Islam ini tidak pernah menggunakan senjata, dan dia hanya berjuang katanya hanya pakai tangan kosong, tidak pernah menggunakan senjata. Jadi senjata itu tidak dibenarkan milik daripada korban tersebut. Sehingga dia menyatakan demikian karena dia menolak pernyataan daripada polisi tersebut, karena ada juga pendapat yang berbeda yang sama-sama menyatakan pendapatnya yang benar. Polisi menyatakan pendapatnya yang benar, sedangkan Forum Pembebasan Islam menyatakan pendapatnya yang benar. Sehingga untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, maka keluarga korban daripada penembakan polisi tersebut mengadukan masalahnya ke DPR agar dibuat suatu tim pencari fakta yang sifatnya independen, yang tidak berpihak, sehingga nanti DPR bisa mencari siapa yang salah dalam hal ini. Mungkin bisa dibentuk dalam bentuk pansus ataupun dalam bentuk apa, sehingga nanti di situ di mana DPR nanti bisa memanggil orang-orang yang tersangkut untuk itu. Jadi itulah saya lihat tindakan mereka itu, sehingga apa yang dikatakan polisi tersebut tidak dibenarkan oleh Forum Pembebasan Islam, dan selalu menyatakan yang benar adalah pendapatnya. Dia menyanggah pendapat dari polisi tersebut. Hal ini memang biasa, ini kejadian tersebut biasa, ini kejadian bantah-membantah dalam dunia kriminal. Seperti perkara pembunuhan, selalu menolak bahwa dia tidak membunuh. Demikian juga dalam pencurian, tidak pernah mengaku dia melakukan pencurian tersebut. Apalagi dalam perkara korupsi, sering kalau seseorang dituduh melakukan perbuatan korupsi, selalu menyatakan dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena semua prosedur hukum itu sudah ditempuhnya dengan baik katanya. Itulah, jadi kalau dunia daripada masalah kejahatan, apalagi ini kan sudah termasuk masalah kejahatan, pasti kelompok Forum Pembebasan Islami akan membela dirinya dan mengkritik dan menolak pernyataan daripada polisi tersebut. Hal ini selaku Forum Pembebasan ini selaku pihak daripada yang bersalah dalam hal ini, pasti dia menolak tudingan-tudingan tersebut kepada dirinya, sehingga dia membuat pernyataan tersendiri seakan-akan yang bersalah itu adalah pihak kepolisian dalam penembakan tersebut. Hal ini dalam dunia kejahatan sudah terbiasa ini terjadi. Maka perlu dilakukan pemeriksaan di pengadilan, dan setiap orang nanti bebas mengikuti persidangan tersebut, siapa yang salah dan yang benar. Jadi harapan saya sebenarnya
Pengaduan keluarga korban tidak perlu diterima DPR karena keterangan Kapolda Metro atas penembakan tersebut dikaitkan dengan voice note atau pembicaraan sesama anggota Laskar sudah benar, sudah berhubungan satu sama lainnya. Jadi saya pikir tidak perlu DPR minta menerima pengaduan tersebut. Karena negara kita sebagai negara hukum, biarlah perkara tersebut nanti diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Biarlah nanti setelah sampai di pengadilan, semua warga masyarakat dapat mengikuti persidangan tersebut. Karena dalam ruang persidangan tersebut, siapapun terbuka untuk umum, siapapun mengikutinya bisa. Sehingga nanti dari situ dapat diketahui siapa yang salah atau yang benar. Jadi nanti kalau yang salah tentu akan menjatuhkan hukuman masalah itu. Kalau memang polisi nanti salah, ya hakim bisa menentukan supaya polisinya diperiksa oleh aparat tertentu. Jadi tidak ada masalah. Maka kita harus berpegang kepada negara hukum. Semua masalah harus diselesaikan lewat pengadilan. Maka dalam hal ini, mari kita bersabar. Jangan baru aja kejadian masalah, sudah saling tuding-menuding. Makanya untuk menentukan siapa yang benar yang salah, kita tunggu nanti di persidangan. Dan hasil persidanganlah yang menentukan siapa yang benar yang salah. Kalau memang EP tersebut salah, wajar dijatuhkan hukuman kepada yang sebut pimpinannya tersebut. Tetapi kalau polisi yang salah, wajar juga ditindak. Sekian dan terima kasih.